Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a irsyadahu amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi al-karam wa jami' ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina makanu, khususan malik hadal kitab Syekh Ahmad Fadil Syekh Fadil Muhammad Nasrullah syaulillahi lahum al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halaman 50 ya. Wa wajibatuhu khamsatun. Itu ya. Dan wajib-wajibnya haji khamsatun itu 5. Kalau kemarin tentang rukun haji, sekarang wajib haji. Rukun itu sesuatu yang dalam haji ya maksudnya. Kalau tertinggal maka tidak sah hajinya. Kalau wajib, kalau tertinggal atau bermasalah dengan wajibnya, hanya diwajibkan membayar dam atau denda. Wajibnya haji khamsatun itu 5. Yang pertama al-ihramu, ihram minal miqati. Miqat itu batas masuk memakai baju ihram. Nah, orang yang memakai baju ihram itu disebut muhrim. Lah kalau di sini muhrim itu dipakai untuk orang yang haram dinikah. Kakak sama adik disebutnya muhrim. Ya, emang bukan muhrim lagi di sini. Kalau Pak Pringadi mungkin sekarang lagi muhrim. Iya, wong sedang memakai baju ihram. Kalau orang yang haram dinikah itu namanya mahram. Tapi udah terlanjur ya. Bukan muhrim ya, emang bukan muhrim. Yang benar itu mahram. Al-ihramu memakai baju ihram. Kalau perempuan ya kayak mau sholat lah. Kalau laki-laki yang nggak pakai kolor. Kalau Bu Mansur masih seneng kali Bu Mansur ya. Banyak banget ya. Minal miqati, dari miqat. Miqat itu batas. Kalau kayak ibarat perlombaan itu garis startnya. Garis start orang memakai ihram. Lah ketika ia memakai ihram itu, hal-hal yang dulunya halal berubah menjadi haram. Memakai wangi-wangian. Kalau cewek pakai celana. Belum pernah periksa saya. Iya, ntar kalau ini saya periksa dah, tanya Bulpa. Nah, kalau perempuan ya sama kayak kalau sholat Bu Mansur pakai nggak? Enggak kan? Oh lah pantesan Pak Mansur di Kalimantan nggak betah. Pengennya pulang mulu. Kalau perempuan ya sama kayak seperti sholat. Nah, kalau laki-laki hanya memakai 2 helai kain yang tidak berjahit. Lah sesuatu yang dulunya halal menjadi haram itu 1, menghilangkan apapun yang ada di dalam tubuh. Potong kuku, potong rambut, pokoknya yang ada di tubuh. Nah, sama kayak orang yang berniat kurban ya sama, tapi itu bukan larangan ya, hanya anjuran. Sebaiknya tidak motong kuku, tidak motong rambut. Tapi kok seandainya kukunya apa ya, kalau orang Jawa sunggaran. Apa ya, ini loh, sobek.
Enggak sampai cantengan, sobek dikit loh. Nah, lah itu kalau dibiarin kan malah sakit kan? Nah, ya wes dipotong aja. Tapi kalau pas udah ihram walaupun seperti itu kalau bisa dipertahankan. Tapi kalau copot dengan sendirinya ya wes. Kemudian memakai wangi-wangian. Kalau laki-laki nggak boleh pakai nutup kepala. Terus gundul ya kelihatan gundulnya. Nggak boleh pakai pakaian berjahit. Nggak boleh ngelamar. Ya kali pas sudah pakai baju ihram ketemu langsung I love you. Langsung cinlok, langsung bilang, "Ya udah kamu saya lamar ya." Batal ihramnya. Pak Ustadz, itu motong kukunya kita sejak dari kapan? Maksudnya kan kita misalnya nih, saya tuh belum niat mau korban, tapi kemudian ngedadak ada uang, terus itu terhitung dari kapan? Ya dari niatnya itu. Dari niatnya itu. Yang aslinya kan dari tanggal 1, dari Rebu kemarin. Iya. Itu kalau niatnya jauh-jauh hari. Tapi kalau niatnya ngedadak, misalnya baru hari ini nih. Iya. Hari ini kan udah tanggal 6 atau 7. Yang Idul Haji Kurban. 6 ya? 7. Kan Rebu. Kalau Rebu ketemu Rebu 8. Berarti 7 sekarang ya. Ya, kalau walaupun sekarang udah tanggal 7, kalau memang sekarang baru rencana, baru niat, lah maka mulai dari niatnya itu, dari saat itu sampai nanti hewan kurbannya itu disembelih. Ya kalau nyembelihnya nanti sampai habis hari tasyrik, ya sampai hari tasyriknya itu. Kalau rencana di sini kan rencana hari Sabtu, itu kan udah hari tasyrik pertama. Kan tasyrik itu kan 11, 12, 13. Lah kalau seandainya kok motongnya di hari yang ke-13, lah motong kukunya, motong rambutnya ya di hari yang ke-13 itu. Ya kecuali tadi misalnya, ya kalau orang Jawa Sunggaran, kalau orang Betawi apa namanya? Ini kuku lah, ini kadang kan kayak sobek itu loh, tapi nggak full. Itu kalau dibiarin kan malah sakit kan? Nah ya wes potong aja. Kalau kurban, lah kalau ihram mulai dari memakai baju ihram sampai di tempat mikot itu baru disebut ihram. Lamar nggak boleh, menikah ya nggak boleh, nikahin ya nggak boleh. Umpama nikah haji sekeluarga, begitu di sono ada yang naksir, Nikah langsung. ya udah Pak, ini anaknya saya lamar dah, udah ini langsung dah, pokoknya mumpung di sini haram hukumnya. Kecuali nanti kalau sudah tahallul, udah halal lagi, udah bebas. Tapi kalau pas pakai baju ihram, namanya ihram itu artinya kan mengharamkan. Dulunya halal berubah menjadi haram. Kayak takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Lah ini memakai baju ihram berarti baju yang mengharamkan. Yang awalnya boleh jadi nggak boleh. Tadi diantara larangan-larangannya itu. Kemudian wal mabitu, nginep. Mabit itu artinya nginep. Biasanya kan anak-anak sekolah ngadain acara mabit itu nginep. Biar kelihatan kayak Arab, mabit nginep ya. Bi Muzdalifah, di Muzdalifah. Wal mabitu, dan nginep bi Mina, di Mina. Layaliyat tasyriki, di malam-malam tasyrik. Waramyul jamarati, dan melempar jumroh, lempar batu. Konon katanya ngelempar setan. Kata setan, sesama tetan jangan saling lempar ngapa. Waktu di sono setan dilemparin, ketika di sini ditemenin. Kata setan, pura-pura lu di sono sok-sok lempar, di sini mah CS. Ini kan napak tilas Nabiullah Ibrahim dan sekeluarganya. Pertama yang digoda kan Nabiullah Ibrahim. Kalau bahasa kita kan begini, Ibrahim, kamu ini gimana sih? Anak kamu tunggu sekian tahun, giliran punya anak masuk disembelih. Ini perintah Allah, pergi lempar. Gagal goda Ibrahim, ganti goda Ismail. Siapa tahu anak kecil nih berhasil. Gitu samperin Ismail, tahu nggak kamu udah ajak mana? Jalan-jalan kali, bukan mau kamu disembelih sama bapakmu tuh.
Lah kalau disembelih ya katanya sekata perintah Tuhannya. Oh, kalau perintah Allah ya ayo ambil lempar. Nah, kali iblis kali maknya. Biasanya enggak tega nama anak kan mak ya. Iya, asal anak nangis hehehe mak. Enggak tega. Kali ternyata ya maknya ya sama aja. Akhirnya kelemparnya ya 3 kali karena itu napak tilas Ibrahim, Ismail dan ibunya Hajar. Wa tarku muharramatil ihrami, dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan ketika sudah ihram. Tadi disebutkan tadi itu motong kuku, motong rambut, pakai minyak wangi. Terus kalau laki-laki pakai tutup kepala, pakai pakaian berjahit, kemudian melamar, menyembelih binatang. Kalau digigit nyamuk boleh dimplak? Boleh. Enggak boleh. Pokoknya membunuh binatang nanti ada dendanya. Dendanya enggak main-main loh. Dam itu nyembelih kambing. Nyembelih kambing itu kalau dirupiahkan ya sekitar 4 jutaan ya. Gara-gara nyeblak nyamuk. Lah kalau kita nggak bayar dam nggak sah hajinya. Pohon. Iya boleh matain pohon banyak kok ya. Untungnya di sono nggak kayak di sini ya. Kalau di sini di jalanan banyak rumput keinjek-injek mati semua. Lah di sono untungnya batu semua isi. Membunuh binatang, merusak lingkung apa itu tadi macam-macam banyak. Wa tarku muharramatil ihrami, dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan ketika ihram. Itu wajibnya haji, yaitu ihram dari miqat, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, melempar jumroh, dan meninggalkan atau menjauhi hal-hal yang diharamkan dalam ihram, termasuk wala fusuqa wala jidala fil hajj, wala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Enggak boleh maki-maki. Lah kalau orang yang apa kayak buncus apa namanya? Latah. Lah umpama pas lagi tawaf tiba-tiba kedorong dari belakang, orangnya gede tinggi, orang latah biasanya kan yo ya kalau yang mending disebut punyanya sendiri, punya orang. Lah kalau yang kanan kirinya orang Indonesia ngerti. Lah kalau orang sono kan nggak ngerti, paling plongo doang ya. Lah kalau orang latah itu sadar nggak sih? Enggak. Maaf, belum tahu. Spontan Pak Ustadz. Spontan ya. Ini yang harus tanya buncus sih maksudnya. Orangnya nggak hadir sih. Lah kalau sholat kaget latah ngomong kayak gitu batal nggak sholatnya? Batal. Batal. Lah ya kan umpama lagi sholat, cucu ada apa, ompreng jatuh bumruang. Biasanya kan langsung nyebut itu ya. Iya, itu menambahkan ayat. Menambahkan kalimat Ayat. Batal kayak itu sholatnya? batal. Batal? Batal. Kan nggak sengaja nih. Di bawah sadar lagi. Di bawah. Sesuatu yang dilakukan dengan tidak sengaja dan di bawah sadar di dalam sholat, maka tidak membatalkan. Cuman ya lucu aja ya. Ulang. Ya kali umpama. Lah iya. Tapi kok ya seandainya kok ya kebangetan lagi sholat kok ya. Tapi bisa disebut. Iya siapa tahu ntar besok pas lagi sholat hari raya buncus dikagetin dari belakang. Ngetes. Lah iya, umpama pas lagi ruko disundul dari belakang. Lah terus spontan ngomong begitu itu. Begitunya apa sih ya? Masa harus disebutin sih Bu Haji ah? Kalau itu di bawah bener-bener asli, bukan di bawah kesadaran dirinya ya, maka itu tidak. Tapi ya kebangetan nih ya. Tapi rata-rata kalau begitu malah langsung sholatnya dibatalin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Walil umrati, dan untuk umrah wajibani, hanya ada 2 wajibnya fakot saja. Al ihramu, ihram, minal miqati, dari miqat.
Mikot itu garis star. Makanya orang yang tinggal di Mekah kalau mau mengawali mikot ya harus keluar dulu dari Cirona, dari Bir Ali, macam-macam. Keluar dulu baru balik lagi. Itu kalau mau rangkaian umroh full. Kalau haji kan waktunya terbatas. Kalau umroh kan waktu-waktu bisa. Tapi kadang yang berat kan memang mikotnya itu karena harus keluar dari Mekah dulu. Ya kalau bawa motor sendiri enak kali. Keluar dulu balik lagi. Malah sono motor yang susah, gampang nyari mobil daripada nyari motor. Yang kedua, watarku muharramatil ihrami, dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan ketika memakai baju ihram. Wa ma ada hadhil arkan, dan apa yang selain rukun-rukun ini, wal wajibati, dan wajib-wajib ini, fahuwa, maka itu adalah sunanun, hukumnya sunnah. Nyium hajar aswad sunnah, berdoa yang macam-macam doa itu semuanya sunnah. Jadi haji itu malah gak ada bacaan sama sekali loh. Haji itu ibadah fisik, murni ibadah fisik, gak ada bacaan. Kalau sholat masih ada bacaan, haji itu gak ada bacaan sama sekali. Makanya seandainya orang haji kok meneng, kalau orang Sunda apa? Cicing wae, pokoknya dari awal diem aja pokoknya, pokoknya meneng ayo. Sah hajinya. Yang penting rukun-rukunnya, wajib-wajibnya dijalani, walaupun sama sekali nggak baca doa apa-apa sah. Karena haji itu murni ibadah fisik. Lah rukunnya kemarin sudah, kan nggak ada kan bacaan apa-apa. Kemudian wajibnya sekarang, yo nggak ada bacaan apa-apa. Pokoknya kelempar aja, nggak pakai doa apa-apa ya sah. Tawaf aja, nggak pakai doa apa-apa ya sah. Pokoknya tawaf dari awal sampai akhir menang. Pokoknya kalau orang Jawa jegidek, kalau orang Betawi jegidek menang sah. Karena nggak ada bacaan sama sekali, nggak ada. Yang bacaan, maka yang selain dari rukun-rukun itu di situ, wa ma ada hadhil arkan, dan apa yang selain rukun itu, rukun yang mulai dari halaman 49 sampai 50 itu kan rukun. Kemudian yang selain wajib-wajib itu, fahuwa sunanun, maka itu hukumnya sunnah. Sama kayak sholat itu yang wajib dibacakan cuma 5, yang lain itu nggak wajib. Takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat, sholawat, salam pertama. Yang wajib dibaca cuma itu. Selain itu enggak wajib. Baca subhana rabbiyal azim, seandainya kebalik ya ora apa-apa. Umpama ya pas ruko subhana rabbiyal a'la, pas sujud subhana rabbiyal azim, ora apa-apa. Sah. Atau tahiyat awal kebablasan. Biasanya kan tahiyat awal sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lah karena saking apalnya terus sampai innaka hamidum majid, sampai Allahumma ini ora apa-apa. Atau wis pokoknya baca diwalik-walik ora apa-apa. Kecuali nanti kalau berhubungan dengan sunnah abad, lah baru diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau enggak, misalnya nih yang duduk di antara dua sujud itu kan 8 ya. Rabbi fili warhamni wajuburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Kalau lagi traweh yang 20, yang kebaca berapa itu? Kalau di sini kan trawehnya 8, alon-alon, yang sono kan trawehnya ngebut kan? Kalau ketika duduk di antara dua sujud itu, yang kebaca yang mana? Ngepot. Rabbi fili gitu. Malah gak kebaca, yang mending satu aja, Rabbi fili. Udah. Daripada 8 diuber semua, tapi gimana bacanya, gimana kalau mending satu aja Robby Firly udah. Daripada nguber 8, yuk coba seandainya kalau 8 gimana kalau cepet? Terawih 23 misalnya. Begitu lah ngepot. Lah iya, prakteknya gimana prakteknya yang Robby Firly warhamni wajuburni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Lah kalau sini kan terawihnya 8, agak pelan gerakannya, masih ke uber. Lah kalau yang terawih 20, biasanya kan ngebut. Nah, kalau baca ngebut prakteknya gimana? Dapat ya tadi. Dapat 33.
Ayo bacanya Rabbi fili warhamni wajibur warhamni wajibur warhamni itu yuk. Malah nggak jelas baca apa ya, mending satu aja Rabbi fili. Kalau nggak baca ya apa-apa, sah sholatnya. Karena yang wajib dibaca kan cuma 5 itu tadi kan. Takbiratul ihram, Allahu Akbar yang pertama. Kemudian Fatihah. Kemudian tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus sampai asyhadu alla ilaha illallah itu bacaan tahiyat sampai di situ. Kemudian sholawat minimal Allahumma sholli ala Muhammad udah cukup. Tapi kalau pengen lengkap ya wa ala ali sayyidina Muhammad kama baraka terus sampai innaka hamidul majid. Kemudian salam yang pertama. Salam itu hanya sampai huruf mim dalam lafaz alaikum. Seandainya dia assalamualaikum dah sah sholatnya. Umpama remnya blok, assalamualaikum tut dah sah sholatnya. Tapi kalau baru as kok di belakang us batal sholatnya, harus ulang dari awal. Lah ya kalau subuh ngulang enak, coba kalau sholat tasbih. Udah lama begini as brut batal, harus ngulang dari awal. Wala yakhruju syahsu min ihramihi wallahu a'lam bissawab.